Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa DPP PMMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada sore hari ini kita berjumpa dalam rangka melaksanakan untayan hikmah di bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan dengan cucuran rahmat, keberkahan, kemuliaan daripada Allah, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan daripada hamba-hambanya yang muttaqin dalam kehidupan ibadah kita di dunianya Allah hingga kembalinya kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam yang tidak luput kita sanjungkan haribaan junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam selaku pembawa risalah bagi umat manusia di dunianya Allah Subhanahu wa taala menuju pada jalan syaratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah, jalan yang penuh keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku mahabbah kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa DPP PMMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali hari ini sedikit saya akan mengulas tentang bimaknatul ijabah biddu'a, tentang daripada makna terijabahnya tentang doa yang dipunjatkan oleh seorang hamba kepada Sang Maha Mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah doa, banyak sekali umat manusia, terutama mereka yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diri mereka dari apa yang dimunajatkan kepada Allah, dari apa yang diharapkan dalam kehidupannya di dunianya Allah, dari ibadahnya, Allah Subhanahu wa taala dirinya merasa belum dia dapati daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas banyak terbukti dan bahkan banyak sampai manusia berkata Allah tidak sayang kepada diri hamba, dan Allah pun tidak mengabulkan, tidak memberikan apa yang saya harapkan di dalam munajat saya. Pada saat inilah saya akan membahas tentang bimaknatul ijabah tersebut, bahwa perlu kita tahu ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya bimaknatul ijabah ini memang sangat riskan,
untuk kita dapat rasakan. Padahal apa yang kita harapkan dari doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa saja hamba-hamba yang memohon kepadaku, maka akan aku kabulkan apa yang dia inginkan. Makna inilah banyak sekali yang didustakan oleh mereka, orang-orang yang bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia inginkannya, namun dia belum merasakan dari apa yang diharapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diri kita yang tidak sadar diri, yang tidak pandai mensyukuri dari segala bentuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, dengan sifat Allah yang maha sabi, dengan sifat Allah yang maha basir, yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar segala sesuatu apapun yang ada pada diri makhluk-makhluk, yang Allah lebih bijaksana di dalam memberikan apa yang diinginkan dari hamba tersebut. Bima'natul ijabah inilah yang perlu kita ketahui di dalam keseharian, dalam hidup ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak memberikan, bukan Allah mengijabahnya daripada apa yang kita inginkan. Di dalam kitab Bahrul Madid di tafsiril Quran, Syekh Imam Abu Ujaibah menjelaskan bimaknatul ijabah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bi'ainil matlub. Bi'ainil matlub inilah yang kadar daripada apa yang diharapkan bagi seorang hamba tatkala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa yang diinginkan. Namun dari kabulnya tersebut, dari apa yang dimunajatkan kepada Allah, hanya sebatas dalam kebutuhan dalam kehidupan di dunianya saja. Kemudian yang kedua, bidodoril musibah, yang dimana ketika seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan untuk naik haji, dia bermunajat ingin pergi melaksanakan umroh, dia bermunajat ingin menyantuni anak yatim, dia bermunajat ingin membangun masjid, dan yang lainnya keinginan dari munajatnya kepada Sang Khalik yang maha menentukan, yang maha memberikan, tapi dia tidak menerima itu semua di dalam kehidupannya. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkannya daripada apa yang diharapkan yang tadi. Ingin naik haji, ingin umroh, ingin bersedekah, ingin menyantuni anak yatim, ingin membangun masjid dan yang lainnya. Namun fi dararil musibah, Allah ganti doanya tersebut dengan terhindarnya dari segala musibah yang akan menimpa dalam kehidupan dirinya. Allah lebih mengetahui dari apa yang dikehendaki oleh seorang hamba. Buat apa ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin harta yang banyak, namun Allah memberikan nikmat harta yang kita inginkan dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jarang kita pahami dalam kehidupan kita tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bimaknatul ijabah yang ketiga, bisawabil azimi yaumal qiyamah. Yang ketiga inilah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar. Nikmatnya yang diberikan Allah kepada seorang hamba tatkala dirinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dunia apa yang dia inginkan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya, namun tatkala yaumil hisab,
diberikan semua apa yang diinginkannya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bimaknatul ijabah yang paling terbesar dalam kehidupan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa DPP PMMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri segala bentuk apa yang sudah Allah berikan dalam diri kita. Kita pahami diri kita tatkala kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pantaskah diri kita menerima apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Zat yang maha mengetahui, Allah Zat yang maha bijaksana, Allah Zat yang maha paling agung dalam kehidupan ibadah kita, kehidupan di dunia hingga di akhirat kita. Maka dengan sabar, wasbir ada ma asabak, inna zalika min azmil umur. Dengan kesabaran yang kita jalani dalam kehidupan ibadah kita di dunianya Allah, dari munajat kita kepada Allah yang kita harapkan, kita bawa dengan kesabaran, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia hingga ke akhirat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang menentukan kita perjumpaan kita pada sore hari ini, maka kami mengucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita jaga iman kita. Dengan keimanan inilah maka niscaya diri kita akan terselamatkan dalam kehidupan kita di dunia wal akhirah. Al-imanu nisfan, nisfun subrun wa nisfun syukrun. Iman manusia dibagi menjadi dua, di antaranya adalah sifat sabar dan sifat syukur. Kesabaranlah kunci dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat syukur inilah yang menjadikan diri kita puas dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran sebab apa yang Allah berikan, kita syukuri dengan penuh rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya apabila seorang hamba mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun apabila seorang hamba mengkufuri daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya azab Allah sangat pedih untuk mereka. Demikian dari saya, mari bersama-sama kita menjaga diri kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita terselamatkan dalam kehidupan diri kita di dunia hingga di akhirat. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha pengasih ya Allah. Engkaulah Zat yang maha penyayang ya Allah. Dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, maka berikanlah kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dalam diri kehidupan ibadah kita di duniamu ya Allah. Jangan Engkau sesatkan hamba ya Allah dari segala bentuk-bentuk nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Sehingga ya Allah, nikmat yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini ya Allah, hamba menjadi seorang yang kufur akan nikmat-Mu ya Allah. Jangan Engkau jurumuskan hamba ya Allah ke dalam jurang neraka-Mu karena kelemahan hati dan iman hamba ya Allah. Bimbing kami selalu ya Allah, agar kami selalu berada di jalan-Mu, jalan yang Engkau redai, jalan yang penuh rahmat-Mu ya Allah, jalan yang penuh syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Zat yang maha memiliki segala sesuatu ya Allah. Penuhilah
di dalam segala kehidupan hamba-Mu ini ya Allah, agar hamba menjadi orang-orang yang taat dalam beribadah kepada-Mu ya Allah, hamba yang selalu mensyukuri segala bentuk nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, maka ampunilah ya Allah dari segala bentuk kesalahan, kehilapan hamba, perkataan hamba, perbuatan hamba ya Allah, yang dapat menjerumuskan hamba daripada jurang-jurang kemaksiatan yang Engkau larang dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ya Allah. Engkaulah Zat yang Maha memiliki ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha pemberi ya Allah. Bimbing hamba-Mu selalu di dalam kehidupan hamba menuju kepada jalan yang Kau redhai ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wasyufal mukhtalifa wasyada'inal mihana madakara minha wa ma batan min baladina hadha khasa wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa di dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun kali ini. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang muttaqin, baik dalam pelaksanaan ibadah 1 bulan penuh lamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.